ragazzi, come stai? Semoga baik-baik aja ya dan sehat semua. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah kota yang punya kisah cinta legendaris. Penasaran nggak? Penasaran dong. Ikutin terus ya sampai habis jalan-jalan kita hari ini. You crazy ya? Nah, kalau di sini tuh bayar tol ada dua opsi, mau pakai uang cash atau automatic machine, namanya telepas. Asli tadi lagi happy-happynya, terus tahu-tahu macet, panjang banget lagi macetnya, ampun. Tadi kena macet kurang lebih 1 sampai 1,5 jam dan akhirnya sekarang kita sampai juga di kota tujuan yaitu Verona. Ada apa sih di Verona? Ini pemandangan yang langka banget kalau parkiran Verona itu kosong karena biasanya tuh rame banget, penuh mobil dan ini gampang banget cari parkirnya. Pemandangan kedua yang cukup mengejutkan yaitu jalan dari parkiran ke pusat kota juga sepi. Biasanya banyak banget pejalan kaki atau pedestrian yang ngelewatin jalan ini. Ini padahal hari Sabtu loh, tapi sepinya kayak begini. Nggak tahu sih kalau nanti di pusat kota kayak gimana. Nah, ini kita udah hampir sampai ke pusat kota Veronanya. Jadi kalau kalian udah lihat tembok yang bentuknya kayak benteng itu, berarti kalian udah mau sampai karena Verona ini emang dikelilingi oleh benteng seperti itu. Ini kita tinggal nyebrang aja udah langsung sampai sih ke pusat kotanya. Pas kita sampai di pusat kota pasti langsung lihat bangunan ini. Ini adalah balai kota dari kota Verona dan lokasinya berdekatan dengan arena. Arena ini bisa dibilang mini Colosseum gitu deh. Bapak, what is this? Arena, Arena of what? Verona, Cannot. like Colosseo, Mm. but of Verona. There was also gladiator inside. Yeah, so Mm. many people died inside. Ooh. And now, Oh, now no more. what they use this arena for? For singing, opera, Oh, gitu. Like music, concert. festival, concert. Ah, like Andrea Bocelli ever sing here Yeah, also. when I see on TV. Okay. Kota Verona ini termasuk salah satu kota untuk tujuan wisata. Jadi biasanya banyak banget turis baik domestik maupun internasional. Nah, ini detail dari arena Verona tadi. Tuh bisa dilihat batu-batuannya dari zaman Romawi kuno, ya beberapa udah direnov lah ya.
Terus di depan ada orang yang pakai kostum zaman Romawi gitu, bisa foto bareng juga. Kenapa sih turis suka ke Verona? Karena gini, Verona tuh lengkap banget. Kalian bisa nemuin bangunan bersejarah, terus ada rumahnya Juliet yang nanti kita bakal ke situ. Terus buat yang hobi belanja pasti suka banget karena banyak tempat-tempat belanja mulai dari yang biasa aja sampai yang luxury brand atau barang-barang mewah. Kalian bisa temuin di situ. Itu makanya kenapa turis suka banget ke kota ini. Nah, ini salah satu merek make up favorit di sini, namanya Kiko Milano. Selain belanja dan mini arena tadi, kalau ke Verona kalian harus ke rumahnya Juliet ya. Kalian pasti tahu dong kisah cinta legendaris Romeo dan Juliet yang ngenes din tragis itu, karangan William Shakespeare. Nah, Juliet sama Romeo itu bukan cuma sekedar tokoh fiksi ya, mereka tuh benar-benar ada, dan rumahnya Juliet sendiri itu adanya di Verona ini. Jadi hari ini kita bakal jalan-jalan ke rumahnya Juliet. Nah, ini gue udah mulai ngantri nih di sini. Biasanya antriannya tuh lebih panjang lagi daripada ini, mungkin karena turis internasional belum bisa masuk ke Italia, jadi ya nggak banyak orang gitu. Ini rata-rata turis domestik. Jadi di depan rumah Juliet ini ada patung Juliet. Nah, biasanya orang-orang tuh kesini mau pegang dadanya gitu. Kenapa? Karena katanya bawa hoki, atau kalau kalian turis, kalian bakal balik lagi ke Italia suatu hari nanti kalau kalian pegang dadanya. Cuma karena lagi pandemi ya kita nggak boleh grepe-grepe, ada aturan baru lah, cuma boleh foto tapi nggak boleh grepe-grepe ya gitu. Sekarang gue lagi beli tiket buat menjelajah di dalam rumahnya Juliet. Nah nih, sambil kita beli tiket kita bisa lihat banyak banget souvenir-souvenir yang dijual di sini, kayak buku-buku karyanya William Shakespeare, terus habis itu buku-buku edukasi anak, buku cerita anak, seperti itulah kira-kira. Ini adalah patung tiruan dari patung Juliet yang ada di luar tadi tuh. Jadi yang original malah ditaruh di luar, terus di dalam rumah Juliet malah kopiannya yang ditaruh. Gaya bangunan rumah Juliet ini tuh gaya bangunan lama, tapi ini karena udah direnovasi aja, jadi temboknya udah bagus kayak gini. Tapi tangganya masih dari kayu-kayu lama yang pas gua naik tuh krek-krek gitu, gua sampai parno. Terus perabotan sama gaya-gaya tembok di ruang tamunya tuh masih jadul banget gitu, cat-catnya kusam. Terus perabotannya juga perabotan kayu yang lama-lama banget, tapi ada lukisan-lukisan modern sih yang ditempel di dinding. Di sini orang-orang pada ngantri mau ke balkon rumahnya Juliet. Kalian tahu kan, balkon rumahnya tuh legendaris banget. Soalnya katanya dulu Juliet sama Romeo tuh suka diem-diem ketemuan gitu di balkon. Terus kalian tahu dong pasti ciuman romantis mereka berdua yang terjadi di balkon, dan itu legend banget ceritanya. Di rumah ini banyak banget foto dan lukisan yang berisikan kisah cinta Romeo dan Juliet, tapi hasil karya seniman Italia yang berbeda-beda.
Nah, ini katanya adalah dressnya Juliet, salah satu koleksi dress yang dipakai Juliet. Lumayan uga ya selera fashionnya doi, kece lah. Nah, kalau ini katanya baju dari Romeo. Tolong dong para fashion police jelasin ke gue fungsi itu. Detailnya tuh buat apa? Gue nggak ngerti banget asli. Nah, ini loh yang tadi gue bilang ciuman legend di balkon atau jendela. Kalau zaman dulu pacaran ngumpet-ngumpet gara-gara orang tua musuhan. Kalau sekarang takut sama orang tua aja. Sekarang kita ada di kamarnya Juliet. Kamarnya tuh artsy banget. Gue yakin nih kalau anak-anak zaman sekarang punya kamar kayak gini, pasti tiap hari ngundangin temen-temennya buat foto bareng. Ngumpulnya di rumah gue. Rumah gue selfie spotnya oke banget loh guys. Pasti gitu, yakin. Nah, house tournya udah selesai. Sekarang kita lanjut buat keliling kota Verona. Sekarang kita ada di Piazza della Erbe di utara kota Verona, dan itu tadi ada namanya Tower Lamberti. Dia emang ada menara jam gede di situ. Di sini tuh emang ada pasar tradisional kayak gini ya. Biasanya rame banget dan ini sepi kayak gini. Lihatnya tuh agak-agak sedih gitu. Ya ampun. Jadi sebenarnya hari ini tuh panas banget. Tapi karena di Verona ini lumayan banyak gedung, jadi kan kena bayangan tuh. Jadi panasnya nggak terlalu berasa. Senang sih kalau kayak gini, nggak usah takut kalau kulitnya kebakar atau perih kena matahari. Jalan aja lempeng. Selain banyak bangunan bersejarah, di Verona juga banyak gereja tua dengan desain yang berbeda-beda. Terus untuk masuk gerejanya sendiri ada yang bayar, ada juga yang gratis. Ini adalah Duomo atau katedral dari kota Verona. Untuk masuknya sendiri berbayar, cuma kebetulan pas kita ke sana
lagi tutup. Nggak tahu tutup atau nggak tahu, aku nggak tahu pintu masuknya ya, cuma depan ditutup sih, jadi kita asumsikan saja tutup ya. Bagaimana, apakah setuju? Dan ini berkali-kali aku kesini baru sekali bisa foto bagian depannya sesepi ini. Biasanya kalau mau foto depannya pasti rebutan sama orang dan gak pernah kosong. Lihat tuh leader gadungan. Sekarang kita akan menuju ke salah satu spot yang paling harus dikunjungi kalau lagi ke kota Verona. Mau tahu spot apa itu? Yap, tempat ini adalah Ponte Pietra, atau kalau bahasa Indonesia Jembatan Pietra. Dan ini adalah jembatan yang melintasi sungai Adige yang ada di kota Verona. Jadi sungai ini dulunya pada zaman Romawi kuno adalah salah satu jalur transportasi. Makanya di bawah tuh di dekat sungainya ada kayak jembatan kecil gitu kan. Itu tuh ada tangganya ke atas. Jadi kalau orang naik perahu bisa turun di situ terus naik ke atas deh lewat tangga. Verona ini nggak famous sama Rumah Romeo, dan kita baru tahu kalau Rumah Romeo itu sekarang jadi restoran. Di halaman gereja ada makam pemimpin Verona zaman dulu banget dan memiliki konsep atau desain gotik. Nah, ini adalah makamnya. Seperti ini desainnya, keren ya. Sayangnya kita nggak boleh masuk, cuma bisa lihat dari luar aja. Sekarang kita ada di Palazzo del Governo, atau disebut juga kantor wali kota dari kota Verona ini. Kalau kalian ke Verona wajib banget coba Sapore pizza gourmet ini. Ini terkenal banget dan emang enak banget. Ada satu di sini, restonya kecil, dan ada lagi di luar dari pusat kota.
Jadi sekarang kita ada di kawasan yang namanya Piazza dei Signori. Kalau di bahasa Indonesiain kayak semacam alun-alun bagi para bangsawan. Dan di situ ada towernya, terus bangunan kunonya juga cantik ya. Kalau di Indonesia ada patung Diponegoro, kalau di Verona ada Can Grande della Scala. Lokasi patungnya berdekatan dengan arena tadi karena kita kan sekalian nih mau jalan balik ke parkiran. Nah, kalau ini namanya Portoni della Bra. Nah, sekarang kita ada di tujuan terakhir, yaitu makam dari Juliet. Kalau makam Romeo kurang tahu ya di mana. Tadi tiketnya sih bundlingnya sama makam Juliet ini. Of Romeo and Juliet of the China. In Chinese version or in China there's also similar story. Yeah, there's a similar story that Liang Shang. Jadi pas masuk tuh kita langsung bisa lihat bangunan klasik yang masih ada pilar-pilarnya gitu, banyak patung-patung kecil sebagai ornamen. Terus selain itu juga di situ ada patungnya William Shakespeare dan juga quotes atau penggalan dari naskah-naskah yang beliau tulis. Selain makam Juliet, di tempat ini juga ada museumnya. Kayak apa sih museumnya? Tunggu ya, sebentar lagi kita lihat. Nah, jadi makamnya Juliet itu ada di bawah, ada di basement gitu. Dan kita harus turun ke bawah buat lihat makamnya tuh seperti apa sih gitu. Kondisi di basementnya sendiri cenderung dingin dan lebih lembab gitu ya. Ya namanya juga basement, wajar lah. Jadi kelembabannya lebih tinggi, terus ya dingin gitu. Tapi herannya pas kita lihat tuh kirain tuh beneran makam, ada petinya, terus mungkin jasadnya ada di dalam, tapi ternyata ini bekas makam gitu. Jadi jasadnya kemungkinan udah dipindah, tapi nggak tahu di mana karena ya kosong, hanya begini aja. Nah, sekarang kita ada di museumnya. Jadi kalau di Italia itu, di gereja-gereja, khususnya gereja tua, biasanya di basementnya itu kan temboknya kan jadul, terus
ada bekas-bekas lukisannya. Jadi isi dari museum ini adalah ukiran dan lukisan yang dulunya ada di gereja-gereja tua. Jadi dicopot terus ditaruh di museum ini gitu. Sudah cukup jauh kita mengelilingi museum ini, baru dikasih tahu kalau nggak boleh rekam video. Jadi ya terpaksa tur museumnya sampai di sini ya teman-teman. Yeah. You wanna take a shower? Yeah, I'm ready. Nah itu tadi tujuan terakhir kita. Sekarang kita bakal balik lagi ke mobil, terus makan siang dulu, baru pulang ke rumah mertua ya, yang dekat dari sini. So that was Verona. Yeah. Actually, we've been here so many times, yeah. So close. I thought the story of Romeo and Juliet wasn't real, but I just realized today that it's real. So Juliet is Italian. Yeah, also Romeo. Begitu. Okay, so see you next time with other traveling session, and thank you for watching. See you. Bye. Bye. Nih harta karunnya nih, KFC. Soalnya KFC itu cuma ada di kota-kota gede seperti Verona, terus Milan, Roma. Terus kalau di sini minumnya bisa refill seenak jidat. Kalau ayamnya ya biasa aja lah ya, enakan KFC Indonesia. Jauh lebih crispy, lebih pedas. Tapi lumayan lah buat pengen-pengen. Gitu ya. Ciao, sampai ketemu lagi.